dari 5 tahapan atau sintaks yang di awal tadi disebutkan, kalau menurut saya itu memang secara otomatis dilakukan oleh mereka dengan model yang kurang. Pertanyaan, sanggahan, dan verifikasi. Saya beri kesempatan kalau mau minum. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Tidak. Oke. Ya. Mengapa? Karena saya meyakini kekuatan air. Jangan sampai kalau Anda minum satu cukup itu bisa mereduksi 5 pertanyaan. Anda tidak memanfaatkan itu, oleh karena itu tim penguji saatnya akan memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit masing-masing penguji, terkecuali penguji eksternal itu bisa memanfaatkan secara arif dan bijaksana lebih dari 5 menit. Ada 3 kelompok penguji kita, penguji internal, penguji eksternal, dan penguji pembimbing promotor dan promotor. Sebagaimana ketentuannya, kita selalu mengawali pada penguji internal. Penguji berikut adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan. Beliau saat ini diberi amanah sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan, juga dosen di program bahasa kerjaan. 5 menit waktu kita alokasikan untuk kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasan Magister Sains. Disilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana, Bapak penguji internal, eksternal, Bapak promotor, Bapak co-promotor, Bapak Ketua Prodi, terkhusus pada Saudara Promopinda, saya ucapkan selamat atas ujian promosi pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan hadirin wal hadirat yang berbahagia yang saya hormati. Baik, Saudara Promopinda tadi di awal dan di dalam disertasi ini ada beberapa teori belajar yang dijadikan rujukan dalam pengembangan model RADEP ini. Tentu setiap teori ada penekanan atau ada fokus dalam memaknai proses atau kegiatan belajar. Saudara Promopendus, coba tunjukkan atau jelaskan kaitannya antara model yang dikembangkan dengan salah satu teori belajar. Tadi banyak teori belajar yang dikemukakan. Saya hanya minta satu teori belajar. Silakan.
Terima kasih banyak Maha Terpelajar atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil penelitian saya, salah satu dari 5 teori belajar yang saya kemukakan, yang paling bersinergi adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme. Teori ini memandang pembentukan pengetahuan. Jadi teori ini menginginkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendidik berperan sebagai pendidik berfungsi sebagai fasilitator, kemudian mediator, seperti itu Maha Terpelajar. Kaitkan dengan model yang dikembangkan. Terima kasih banyak. Kaitannya karena di salah satu sintaks yang saya kembangkan di situ ada pada level trade mencipta. Hal ini sangat sejalan bahwa dalam model yang saya kembangkan itu harus ada hasil karya peserta didik atau yang dikenal adalah KI4 atau kompetensi, seperti itu. Itu sangat berkaitan seperti itu. Ya, baik, saya lanjut. Dari 5 tahapan atau sintaks ya di awal tadi disebutkan model ini dikembangkan dari Radet ya menjadi Radet Kasmar ya, ada 3 tahapan yang dikembangkan. Saya kira dari 3 tahapan yang dikembangkan itu, menurut Ibu, kalau menurut saya itu memang secara otomatis dilakukan oleh guru, artinya tanpa dikembangkan memang sudah seperti itu. Misalnya asesmen ya, asesmen itu kalau kita buka di RPP-nya guru, semua itu ada di kegiatan di kegiatan akhir. Tapi saya lihat di disertasi ini itu dimasukkan dalam kegiatan inti pembelajaran. Kemudian misalnya pemberian motivasi oleh guru, itu kalau kita lihat di RPP guru ya secara umum itu ada di kegiatan awal, termasuk misalnya di dalamnya bagaimana memberi persepsi pemberian motivasi, itu dimulai dari kegiatan awal. Namun saya lihat di disertasi ini justru ditempatkan pada kegiatan akhir, termasuk reinforcement. Ya, reinforcement itu dilakukan pada semua tahapan. Ya, tentu bagaimana guru melihat kondisi yang tepat untuk memberikan reinforcement. Mohon Saudari Promopendus diklarifikasi. Terima kasih banyak Maha Terpelajar. Yang saya maksud di sini adalah motivasi di sini adalah memang pada awal, mulai dari awal pembelajaran itu ada motivasi yang, tapi yang motivasi yang saya maksud ini adalah motivasi anak peserta didik menyelesaikan tugas kreatifnya, penciptaannya, karya yang dilakukan itu. Lalu kenapa harus ada motivasi ini? Karena dalam kelompok, dalam proses pembelajaran tentu ada peserta didik yang mendapatkan nilai yang sedang atau ada yang lebih dan ada pun yang kurang, sama-sama diberikan motivasi. Dan kenapa hadir reinforcement? Karena ini bagi yang siswa yang masih mendapatkan nilai rendah akan diberikan penguatan agar dapat meningkatkan hasil pembelajarannya atau meningkatkan hasil produknya di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Ya, asesmen. Baik, terima kasih Maha Terpelajar. Asesmennya itu tidak bisa dilakukan motivasi, memberikan motivasi apabila belum dilakukan asesmen, seperti itu. Jadi asesmennya ini ada 2 bentuk sebenarnya, karena memang model yang saya kembangkan ini lebih berpusat kepada peserta didik, arahnya peserta didik. Jadi ini boleh digunakan peserta didik yang menjadi penilai buat temannya, sisa pendidik yang membuatkan rubrik penilaian, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internal pertama telah menyelesaikan tugasnya